Kisah perempuan bergaun lumpur. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di atas danau Paniai. Ketika perahu kecil yang membawa tim peneliti perlahan merapat ke dermaga kayu. Permukaan air tampak tenang, hampir seperti kaca yang belum disentuh angin. Bimo Ketua, tim menghirup udara dingin yang menusuk paru-paru. Ada rasa cemas dan penasaran bercampur jadi satu. Seperti seseorang yang hendak membuka pintu ke ruangan yang belum pernah dijelajahi manusia. Indah juga. Ya, gumam Tira, satu-satunya peneliti perempuan di tim itu. Indah tapi beda, sahut Ranu memandang hutan di seberang danau yang tampak terlalu sunyi. Mereka disambut oleh Mama, Yoba dan beberapa warga kampung Obano yang sudah menunggu. Pria tua dengan tongkat kayu ukir berjalan paling depan. Dialah kepala adat Arnoway, lelaki berusia lebih dari 70 tahun. Namun langkahnya tetap tegas, seperti batu yang tak bisa digeser angin. "Kalian datang untuk penelitian air dan ikan?" tanya Arnoway sambil menatap tajam. Bimo mengangguk. "Betul, kepala adat. Kami hanya ingin mengumpulkan data, tidak akan mengganggu apapun." "Mengganggu atau tidak, danau ini punya aturan," jawab Arnoway pelan. "Setelah matahari turun, jangan dekati air. Jangan memanggil siapapun dari tepi danau. Dan kalau kalian melihat seseorang di malam hari, jangan pernah apapun yang terjadi menjawab panggilannya." Tim saling berpandangan, separuh bingung, separuh gugup. "Apakah berbahaya?" tanya Tira. Kepala adat tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang seolah mengingat sesuatu yang seharusnya tidak disebut. Malam pertama tiba lebih cepat dari yang mereka duga. Udara menjadi lembab dan suara serangga mendadak hilang, seperti seseorang mematikan tombol dunia. Tim menyiapkan tenda dekat rumah panggung yang disediakan warga. Ranu yang sedang membersihkan alat ukur berhenti ketika mendengar suara gemerisik dari arah danau. Aiman, kabut mulai turun, membuat garis air nyaris tak terlihat. "Tira, kau dengar sesuatu?" tanyanya sambil merangsek keluar. Tira yang berada di dalam tenda ikut keluar, menahan napas. "APA itu, ada orang di tepian." Hanya sekitar 5 meter dari tempat mereka berdiri, tampak sosok perempuan, tubuhnya penuh lumpur. Dari rambut hingga ujung kaki, lumpur itu menetes pelan dari gaunnya yang koyak, jatuh ke tanah seperti tetesan lilin. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat, tertutup rambut panjang yang basah menempel. Namun suara perempuan itu jelas, serak, pelan, seperti baru bangkit dari dasar danau. "Tolong tunjukkan aku jalan pulang." Bimo keluar tergesa. "Siapa itu? Warga kampung?" Tira menggeleng cepat. "Tidak mungkin. Tidak ada orang yang tinggal dekat sini malam-malam begini." Perempuan itu mengangkat tangan pelan, kaku, seolah sendinya tidak bekerja normal. Tangan itu mengarah langsung ke mereka. "Aku tersesat. Tolong." Ranu melangkah setengah maju sebelum Bimo menarik bahunya. "Mengganggu. Ingat peringatan kepala adat." Mereka mundur bersama, jantung berdebar keras. Tiba-tiba kabut menutup, dan sosok itu perlahan memudar, seolah ditelan air danau yang menguap ke udara. Hening. Tak ada lagi suara, hanya angin dingin yang mengusap kulit. Tira berbisik lirih, "Itu bukan manusia, kan?" Tidak ada yang menjawab, tapi jauh di tengah danau, permukaan air bergelombang kecil meski tidak ada apapun yang menyentuhnya. Dan itulah malam pertama ketika mereka sadar danau itu hidup dan tidak suka kedatangan orang asing. Pagi itu matahari baru naik sejengkal ketika Bimo terbangun oleh suara Tira yang berteriak kecil dari tenda sebelah. "Bimo, Ranu, cepat ke sini." Bimo keluar dengan mata masih berat, namun langsung terjaga ketika melihat Tira berdiri pucat.
Ia menunjuk lantai tenda. Di sana, terlihat jejak kaki berwarna coklat kehitaman jejak lumpur basah. Bentuknya kecil dan ramping, persis seperti jejak kaki perempuan. Jejak itu masuk dari pintu tenda, bergerak lurus menuju tempat tidur Tira, lalu berhenti tepat di sisi matrasnya. Hanya beberapa sentimeter dari wajahnya yang tidur semalam. "Ini bukan ulah orang kampung kan?" tanya Ranu sambil menelan ludah. Bimo berjongkok, menyentuh jejak itu. Sebab sangat basah. "Ini lumpur dari danau," gumamnya. "Dia masuk ke sini waktu kita tidur," kata Tira dengan suara bergetar. Apa yang dia mau? Sebelum mereka bisa menjawab, Mama Yoba datang membawa sarapan. Ketika melihat jejak itu, wajahnya berubah sendu. "Kalian sudah dipanggil?" ucapnya lirih. "Dipanggil siapa?" tanya Bimo. Mama Yoba memandang ke arah danau yang tenang. "Perempuan itu yang sudah tenggelam dan tidak pernah benar-benar mati. Warga kami menyebutnya Inawea, perempuan yang mencari tubuh baru agar bisa kembali hidup." Ranu tertawa gugup. "Jadi maksud Mama, dia mau masuk ke tubuh seseorang?" Mama Yoba tidak tertawa. "Bukan masuk, menukar." Mereka saling pandang, merasakan hawa dingin merayap di punggung. Hari itu berjalan lambat. Tim melanjutkan penelitian, namun konsentrasi mereka buyar. Air danau tampak lebih keruh daripada hari sebelumnya. Terlihat seperti lumpur yang diaduk dari bawah. Ikan-ikan kecil muncul di permukaan, seolah mencari udara. Boken biurong-biurong yang biasanya hinggap di pohon sekitar danau tidak tampak. Setiap kali Tira melihat bayangan air, ia merasa ada mata lain yang menatap dari kedalaman. Menjelang sore, kepala adat Arnoway datang menghampiri. "Kalian harus berhenti bekerja ketika matahari hampir tenggelam," ujarnya tegas. "Dan pastikan tidak ada cahaya mengarah ke danau." "Cahaya menarik dia. Dia siapa sebenarnya?" tanya Bimo, mencoba terdengar tenang. Arnoway menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Dia perempuan yang dulu dianggap pembawa malapetaka. Warga menenggelamkannya puluhan tahun lalu, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Dan sejak itu, danau meminta sesuatu. Setiap kali ada pendatang." Tira memijat lengan kirinya, gelisah. "Semalam, dia minta jalan pulang." "Apa itu maksudnya?" Kepala adat hanya mengangguk pelan. "Dia akan memilih orang yang paling dia bisa dekati. Dan jejak di tenda kalian berarti dia sudah memilih." Tira menelan ludah. Wajahnya semakin pucat. Malam kedua, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tim menutup semua tenda rapat-rapat. Mereka mematikan lampu, hanya mengandalkan cahaya kecil dari senter yang diredam. Namun sekitar tengah malam, terdengar suara gerakan air dari arah danau. Pelan, teratur, seperti langkah seseorang berjalan di dalam air, setinggi lutut. Peluk, plak. Ranu menahan napas. Dia datang lagi. Kemudian suara lain muncul lebih halus, lebih dekat. Sert, sert. Suara lumpur basah diseret di tanah. Bimo meraih bahu Tira, memberi isyarat untuk diam. Suara itu berhenti, tepat di depan tenda mereka. Hening, lalu terdengar bisikan lirih. Suara yang sama seperti malam pertama serak, pecah, namun jelas. "Tira, pentuaku, aku hanya ingin pulang." Tira memejamkan mata sekuat mungkin. Karena ia baru sadar, suara itu bukan hanya di luar. Suara itu berbisik dari balik kain tenda, seolah wajah perempuan berlumpur itu menempel langsung pada dinding tipis di antara mereka. Pagi berikutnya datang tanpa suara ayam, tanpa suara burung, seolah seluruh hutan yang mengitari Danau Paniai ikut menahan napas. Bimo membuka pintu tenda perlahan, takut menemukan jejak baru. Tapi tanah kering, tidak ada lumpur, tidak ada bekas apapun. Namun ketenangan itu justru terasa lebih menakutkan. Air danau, kok
hitam begini, gumam Ranu yang berdiri di dermaga kayu. Air yang sehari sebelumnya masih jernih, kini berubah menjadi warna seperti tinta yang tumpah, tidak memantulkan langit, tidak bergerak, hanya gelap dan pekat. Tera Mendekot menatap permukaan air dan mendapati sesuatu yang membuat kulitnya merinding. Di bawah air yang hitam itu, seperti ada bayangan tubuh-tubuh yang mengambang perlahan, namun tidak pernah muncul ke permukaan. "Bimo, PA?" tanya Tera dengan suara kecil. "Tetap jauh dari pinggirnya," jawab Bimo cepat, menarik Tera mundur. Mereka memutuskan pergi ke kampung untuk memberitahu warga. Namun, saat tiba di lapangan tengah kampung, mereka mendapati kerumunan besar, wajah-wajah tegang, bisik-bisik panik. Mama Yoba mendekati mereka, matanya berkaca-kaca. "Anak muda yang membantu kalian kemarin, Musa, belum kembali? Belum kembali dari mana?" tanya Ranu. "Dia mencari ikan sore kemarin. Tadi pagi, perahunya ditemukan di pinggir danau," jawab Mama Yoba. Suaranya bergetar, tapi dia tidak. Kepala adat Arnoe maju, menatap Bimo dengan sorot mata tajam. "Kalian meneliti danau. Kalian tidak menghormati waktunya. Danau sudah lapar. Kami tidak melakukan apapun. Kami hanya..." "Cukup!" Suara Arnoe menggelegar seperti petir yang terjebak di bawah atap. Air berubah hitam karena dia bangkit. Dia mencium bau pendatang. "Tia House." Ranu menelan ludah. Siapa dia sebenarnya? Kepala adat menghela napas panjang. "Perempuan itu yang kalian lihat di tepi danau, arwah yang tak diterima bumi dan tak diterima langit." Tira memijat pelipisnya, merasa mual. "Kenapa dia mendekati kami?" "Karena dia ingin hidup kembali," jawab Arnoe. "Dan salah satu dari kalian akan jadi jalannya." Sore hari, ketika tim kembali ke area penelitian, suasana terasa semakin berat. Kabut turun lebih awal, menutupi sebagian danau. Tanah di sekitar tenda menjadi lembab, padahal tidak hujan. Saat Bimo menyalakan alat perekam suara untuk mencatat fenomena, suara yang terekam bukan angin, bukan burung, melainkan bisikan. Bisikan yang sama seperti malam-malam sebelumnya, namun kini lebih jelas. "Bimo, Ranu, Tir, aku bisa melihat kalian." Tira menjatuhkan alat pengukur di tangannya. Dia tahu nama kita. Ranu melangkah mundur. "Ini tidak wajar. Kita harus pergi dari sini." "Tunggu dulu." Bimo menahan. "Kalau kita lari sekarang, warga bisa salahkan kita atas hilangnya Musa. Kita harus bicara lagi dengan kepala adat." Namun, sebelum mereka sempat pergi, terdengar suara blup dari arah danau keras, berat, seperti sesuatu yang besar jatuh ke air. Tira menoleh spontan, dan apa yang ia lihat membuat mulutnya terbuka tanpa suara. Dari tengah danau yang hitam, sesuatu muncul perlahan. Tangan manusia, namun penuh lumpur. Kukunya panjang, dan kulitnya terkelupas seperti digosok batu. Tangan itu menjulur ke udara, lalu disusul tangan lainnya. Seakan ada seseorang yang sedang berusaha memanjat keluar dari dasar danau. "Dia naik," bisik Tira. Suara hampir tak terdengar. "Dia benar-benar naik." Bimo memegang lengan keduanya, menarik mundur. "Sekarang kita kembali ke kampung. Ini sudah di luar kemampuan kita." Ibarat menjawab ucapan itu, dari tengah kabut terdengar suara perempuan itu. Lebih dekat, jauh lebih dekat. "Aku hampir sampai." Suasana kampung Obano menjelang malam itu seperti kota mati. Tak ada tawa anak-anak, tak ada aroma kayu terbakar. Semua rumah menutup jendela rapat-rapat. Lampu-lampu padam sebelum gelap benar-benar turun, menyisakan hanya cahaya remang dari tungku kecil. Di rumah kepala adat, Bimo, Tira, dan Ranu duduk menghadap Arnoe. Wajah tua itu tampak lebih lelah,
dari sebelumnya. Kerutan di dahinya dalam seperti ukiran yang sudah terlalu sering disentuh waktu. "Kami lihat dia," kata Tira langsung. Tidak, tangan-tangannya keluar. Seperti dia sedang memanjat. Arnoway menutup mata, menghembuskan napas berat. Air danau sudah hitam. Itu tanda dia mencari tubuh baru. Ranu memukul meja kayu kecil. "Cukup misterinya. Siapa perempuan itu sebenarnya? Kenapa dia memburu kami?" Arnoway perlahan berdiri, berjalan menuju dinding rumah, dan mengambil sebuah anyaman tua yang digantung gambar wanita bergaun panjang, berdiri di tepi danau. Namun wajahnya dihapus dengan garis merah. "Itu gambarnya," kata Arnoway lirih. "Namanya Weya. Tradisi lama menyebutnya anak pembawa badai. Tidak ada bukti ia pernah berbuat jahat. Ia hanya berbeda, terlalu pendiam, terlalu sering menatap danau. Tapi warga waktu itu percaya ia membawa sial." Bimo mengernyit. "Apa yang mereka lakukan padanya?" Arnoway menatap mereka. Matanya basah. Mereka menenggelamkannya, mengikat batu besar di kakinya, lalu melemparkannya ke tempat terdalam. Mereka pikir danau akan menenangkan amarahnya. Tira menggenggam tangan sendiri, ngeri. "Jadi, dia dibunuh." "Lebih buruk," jawab Arnoway. "Dia dikorbankan." Keheningan berat menggantung di ruangan itu. "Sejak malam itu," lanjut Arnoway, "danau berubah. Air kadang memerah seperti darah, kabut turun tanpa arah, dan setiap beberapa tahun ada yang hilang, atau warga yang lupa pantangan." Ranu mengusap wajahnya. "Dan sekarang giliran kita." Arnoway mengangguk perlahan. "Dia sudah memilih salah satu dari kalian. Jejak lumpur di tenda semalam adalah tanda." Tira menelan ludah. "Kenapa?" "Aku." Sebelum kepala adat menjawab, terdengar suara retakan dari luar seperti kayu diinjak seseorang. Semua orang menoleh ke pintu. "Jangan buka apapun," bisik Arnoway cepat. "Kalau dia memanggil nama kalian, tutup telinga." Beberapa detik hening, lalu SRRT, "Cert." Suara lumpur diseret di tanah. Tira memejamkan mata. Tubuhnya gemetar. Suara itu berhenti tepat di depan rumah kepala adat. Kemudian terdengar suara mengetuk. "Tauke." Lambat tapi pasti suara itu serak, panjang, seperti seseorang yang kehabisan napas. Namun yang membuat darah mereka membeku adalah kenyataan bahwa suara itu persis seperti suara Tira, hanya dipelintir, pecah, dan berlapis-lapis. "Tok, tok, tok. Tira, aku di luar." "Buka." Tira menahan tangis. "Itu bukan suaraku kan?" Arnoway berdiri, memegang tombak pendek upacara. Dia meniru suara orang yang ingin dia tukar. Suara ketukan berubah menjadi gesekan keras, seperti kuku panjang menggores kayu pintu. Jiar, dari celah dinding, tanah mulai basah, lalu berubah menjadi lumpur yang merembes masuk perlahan. Ranu mundur. "Dia ada di atas rumah!" Arnoway berseru lirih. Dia semakin kuat. Kalau dia berhasil masuk, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Bimo meraih tangan Tira. "Kita harus pergi, Karan." Dan saat mereka bersiap keluar lewat pintu belakang, suara itu bergema untuk terakhir kalinya, lebih dekat dari sebelumnya. "Aku sudah menemukanmu." Mereka berlari keluar lewat pintu belakang bersama Arnoway. Menembus pekatnya malam, udara lembab terasa menempel di kulit, dan kabut tebal menyelimuti kampung seperti jaring raksasa yang ingin menahan siapapun yang mencoba kabur. Tanah di bawah kaki terasa lunak, terlalu lunak, seolah tidak lagi tanah, melainkan permukaan danau yang naik ke daratan. Tira hampir terpeleset ketika lumpur menelan setengah kakinya. "Bimo, cepat!" Ranu menoleh ke belakang dan wajahnya langsung pucat. Atap rumah kepala adat mulai tenggelam ke bawah lumpur, seperti ditarik oleh tenggen-tenggen tak terlihat. Dari celah-celah tanah muncul gelembung udara besar yang pecah dengan suara pluk, disusul aroma busuk seperti makhluk mati berhari-hari.
Danau bangkit, gumam Arnoway. Napasnya berat, dia mengundang Mala. Dari dasar, Bimo menarik Tira, memaksa kakinya terlepas dari lumpur. Mereka terus berlari hingga mencapai lapangan tengah kampung. Namun di sana, mereka terhenti. Air danau merambat masuk ke kampung, bukan seperti banjir, melainkan seperti makhluk hidup yang merayap, memilih jalan, mencari seseorang. Di tengah air hitam itu berdiri sosok perempuan berlumpur lebih jelas dari sebelumnya. Gaunnya terbuat dari lumpur yang terus menetes, rambutnya basah dan menutupi sebagian wajah. Namun kini, bagian wajah yang terlihat tampak semakin manusiawi, menyerupai wajah Tira. Tidak, Tira mundur, napas putus-putus. Dia memakai wajahku. Wea mengangkat tangannya, telapak penuh lumpur, bergetar samar, menunjuk tepat ke arah Tira. Suaranya terdengar seperti dua suara sekaligus, suara perempuan dan suara air yang mendidih. Aku pulang lewat kamu. Air hitam di sekeliling Wea mulai berputar, membentuk pusaran seperti mulut raksasa. Di dalamnya tampak sesosok tubuh. Tubuh Musa yang hilang, mengambang seperti boneka rusak. Tira menjerit, menutup mulut dengan kedua tangan. Oh Tuhan. Arnoway berdiri di depan mereka bertiga, mengangkat tombak upacara. Wea, perempuan yang disakiti bumi dan manusia, aku memanggilmu dengan nama yang tak diucapkan. Wea air berputar melambat. Arnoway memejamkan mata, melafalkan mantra kuno dalam bahasa Me. Suaranya bergetar, namun kuat. Lumpur di tanah tiba-tiba berhenti mengalir, seperti mendengarkan. Namun Wea mengeluarkan pekikan panjang, menutup telinga dengan tangan berlumpur, dan tiba-tiba dalam gerakan secepat bayangan dia melompat ke arah Tira. Tiara! Bimo bereaksi spontan, mendorong Tira ke samping. Tubuhnya sendiri terpental, jatuh tepat di depan Wea. Perempuan berlumpur itu menghentikan gerakannya, menatap Bimo. Lalu ia tersenyum. Senyum yang tidak manusiawi, lebar, penuh tanah dan air. Kalau bukan dia, maka air hitam menyapu tubuh Bimo, menelannya dalam satu tarikan. Tira menjerit histeris, namun Ranu menahannya, menyeretnya mundur. Tidak, Tira, kita tidak bisa menolongnya. Arnoway mencoba menghentikan pusaran air itu, tetapi tubuh Bimo sudah terseret ke dalam gelap, tak terlihat lagi. Lalu tiba-tiba hening, pusaran berhenti. Wea berdiri di tengah. Wajahnya berubah, seperti wajah Bimo. Tubuhnya tidak lagi penuh lumpur. Kulitnya mulai terlihat, rambutnya mengering. Ia mendongak, menatap mereka bertiga, Arnoway, Tira, dan Ranu dengan mata yang bukan lagi mata hantu. Mata itu milik Bimo. Atau mungkin aku hanya butuh satu tubuh, katanya dengan suara Bimo, namun berlapis suara perempuan. Tira mundur sambil menangis. Itu bukan Bimo. Itu bukan dia. Wea yang sekarang memakai tubuh Bimo berputar, menatap danau. Tubuhnya mulai berjalan masuk ke air yang hitam. Setiap langkah membuat tubuh Bimo semakin tenggelam. Saat wajah itu hampir hilang di bawah permukaan, ia menoleh sekali lagi. Terima kasih, sudah mengembalikanku. Dan tubuh itu hilang. Air danau mereda, lumpur mengeras, kabut perlahan menghilang. Arnoway tersungkur lemas. Dia berhasil kembali. Tira berdiri dengan tubuh gemetar, memandang danau yang kembali tenang, terlalu tenang. Namun saat ia melangkah pergi, sesuatu membuatnya berhenti. Jejak kaki berlumpur, persis seperti yang muncul di tendanya. Namun, kali ini mengarah ke jalan keluar kampung. Tira menatap Ranu. Suaranya hampir tak berwujud. Kalau dia sudah mendapatkan tubuh, kenapa masih ada jejak itu? Ranu tidak menjawab, karena mereka berdua tahu yang keluar dari danau bukan hanya satu.
dan cerita pun tamat.